Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum azwajal litaskunu ilaiha. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama Allah masih mempercayai kepada kita untuk bisa menerima kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya kelak di yaumil akhir. Saya teringat kepada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang ilmuwan tentang teori kebutuhan dasar manusia, di mana ilmuwan tersebut bernama Abraham Maslow mengatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar dalam kehidupan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis berupa makan, minum, juga bernapas. Yang kedua, manusia membutuhkan keamanan. Yang ketiga, manusia membutuhkan kehormatan. Dan yang paling disoroti dalam hal kebutuhan kehidupan manusia yang mendasar adalah tentang kebutuhan cinta. Islam itu sangat memprioritaskan tentang kebutuhan cinta, di mana orang-orang terdahulu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa memanage tentang kebutuhan ini. Banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala dikarenakan salah menempatkan. Kita menyimak sekitar kita, terutama masyarakat Indonesia, di kalangan muda-mudi tidak sedikit mereka kesulitan mengelola untuk memenuhi kebutuhan cinta ataupun memenuhi kebutuhan dasar yang berkembang pada pribadi yang terjadi secara alamiah atau secara psikologis, di mana kita melihat meningkatnya kasus-kasus berkenaan tentang pemenuhan kebutuhan cinta yang dialami para kaum remaja. Kita ambil contoh terkecil saja tentang kalimat pacaran yang selama ini merebak di kalangan muda-mudi, dan terlihat semakin kesini ini semakin membias pembahasannya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan coba simak bagaimana menyikapi perihal kalimat pacaran menurut ilmu kebahasaan yang dilihat dari ilmu bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana juga pacaran ini dilihat dari psikologi, dan juga kita akan coba tentunya akan menyimak bagaimana pacaran ini apabila dipandang melalui ilmu agama. Saya sudah mengundang beberapa pakar ilmu tersebut untuk bisa menjelaskan bagaimana menjelaskan fenomena tersebut terjadi untuk kita semua. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lulu, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama kita tidak bersua, Pak Lulu. Iya, ini kangennya ya. Maaf, udah lama nggak ketemu sama Pak Angga. Jadi apa ya? Grogi. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin amin. Maaf ya Pak Mudah-mudahan Angga kita ya. diberikan kesehatan ya, Pak Lulu. Iya. Kenapa?
Ya, terima kasih sudah bersedia mengangkat telepon untuk hadir di Edukandum Channel. Sama-sama Pak Lulu, sama-sama. Iya. Ini Pak Angga, Gimana Pak? ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke Bapak perihal fenomena yang terjadi di lingkungan kita, khususnya di negara kita Indonesia. Nah, di kita itu apa-apa kalau memakai bahasa asing itu terlihat keren gitu. Seperti itu ya, emang Pak, emang. Bahkan kalau misalnya sekalipun perihal tersebut itu menyalahi aturan atau bertentangan dengan norma-norma hukum gitu. Yeah. Jadi ketika memakai bahasa Inggris itu jadi keren, malah dampaknya malah jadi hal yang biasa gitu. Saya pernah dengar istilah illegal logging, trafficking gitu ya. Itu kan perihal-perihal yang melanggar hukum, norma hukum. Tapi ketika itu jadi keren, seperti jadi biasa. Ya. Kemudian yang sekarang berkenaan tentang anak muda nih, di anak muda, ketika ada seorang perempuan itu berhubungan dengan temannya di luar hubungan yang sah atau nikah, itu disebutnya single parent gitu. Jadi seolah-olah hal tersebut menjadi lumrah gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana pandangan pendidikan bahasa Indonesia memandang fenomena tersebut? Baik Pak Lulu. Oke, sebenarnya untuk bahasa itu sifatnya dinamis ya, kadang berubah-ubah. Oke, asalkan komunikatif, sah-sah saja kita menggunakan bahasa itu kan. Tidak terkecuali apa yang tadi Pak Lulu sampaikan. Ada bahasa-bahasa serapan-serapan. Sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau dipandang dari segi bahasa, kita harus lebih membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa demikian? Karena yang namanya bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi harus pakai bahasa yang baik ya. Ya betul, bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang sesuai dengan bahasa Indonesia, EBI sekarang. Ejaan bahasa Indonesia. Kalau melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita seperti hal demikian, itu sudah sesuai dengan EDI belum? Oh tidak, jauh dari EBI, ejaan bahasa Indonesia, jauh sekali. Malah sekarang sudah digencar-gencarkan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang itu sudah digencar-gencarkan Pak. Seperti penggunaan bahasa-bahasa asing sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti handphone. Oke. Kita harus sudah biasa menggunakan handphone itu dengan terjemahan gawai. Nah, seperti itu salah satu contoh. Oke, gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak Angga, masih berhubungan dengan perubahan bahasa yang terjadi di kalangan masyarakat, gitu. Nah, khususnya di kaum muda nih, khususnya ABG, sering galau ketika ketemu dengan lawan jenis gitu. Bahkan di istilah mereka itu sering ada kalimat pacaran. Ketika ditanyakan apa pacaran, mereka bingung gitu apa. Tapi itu dilakukan. Apakah itu termasuk pergeseran bahasa atau apa fenomena yang terjadi di kalangan remaja seperti ini? Kalau kata pacaran itu adalah kata yang baku, Pak. Kata pacaran itu kata yang baku yang mempunyai arti proses perkenalan antara dua insan manusia
yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan keluarga yang dikenal dengan pernikahan. Itu pengertian dari pacaran. Oh, Itu bahasa yang baku. bahasa yang baku. Mhm. Berarti sebenarnya dari bahasa Kamus Indonesia pun ada ya tentang pacaran. Ada, emang ada. Ada. Mhm. Kalau dikonfrontir dengan apa namanya apa ya tunangan. Nah, Tunangan. batasannya itu pembedanya apa kalau dari bahasa? Beda lagi dengan tunangan. Kalau tunangan itu adalah kesepakatan menjadi suami istri, baru kesepakatan belum menjadi. Kesepakatan menjadi suami istri yang biasanya dilakukan di banyak orang, Hmm, di depan orang kesepakatan. banyak. Jadi hanya Kesepakatan menjadi suami istri, kesepakatan belum apa ya, belum resmi. belum resmi. Tapi Batasannya baru apa? bersepakat. Hmm, Batasannya, oke, batasan menurut pandangan agama. enggak, dari bahasa yang tadi dibahas sama Bapak, Oke, melihat kalau gimana Pak? gimana? Batasan tunangan. Iya. Batasan tunangan itu baru kesepakatan di hadapan orang kalau si A adalah apa ya, calonnya si B. Nah, seperti Hmm. itu Di, batasannya. di depan Jadi orang belum di depan orang banyak. banyak. Kalau misalnya pacaran mah hanya mereka berdua saja. Betul. Kalau pacaran itu hanya mereka berdua. Hmm. Kalau pacaran hanya mereka berdua. Apa ya? Sebagai bentuk perkenalan dari hati ke hati. Nah, seperti itu, Pak. Aduh. Gimana tuh perkenalan hati ke hati? Saling mengenal, saling apa ya? Saling mengenal Eh, satu dengan yang lainnya seperti itu, Pak. Andai hati bisa berbicara ya Pak ya. Satu lagi Pak, kalau misalnya Boleh, nih, Pak. kalau dikonfrontir yang tindakan selanjutnya, apa batasan antara pacaran, kemudian tadi teh apa Tunangan. tunangan, sama pernikahan itu eh, batasannya apakah terlihat jauh atau hampir berdekatan, Pak? Soalnya maksudnya maaf, anak-anak sekarang menyatakan cinta atau menyatakan saya mengikrarkan menjadi pacar tuh kan banyak ya ininya apa namanya teh? Caranya ada dengan Iya, iya, cara iya. bahasa tubuh atau apa ya? Kalimat-kalimat gombal. Kalimat gombal. Itu sudah dianggap benar atau tidak Oke. batasan bahasanya? Batasan bahasanya Ya, sudah dianggap benar diakui tidak? atau Misalnya saya suka sama seorang ngicep hungkul, ngicep sebelah teh gini. itu yang namanya mengang bahasa tubuh. yang menganggap sahnya Bahasa itu itu sebentar ya Pak ya. Bahasa itu universal, bisa dengan bahasa tubuh, dengan bahasa hati gitu kan. Meskipun dengan kedipan mata gitu kan, itu sudah nah, mengandung bahasa gitu kan. nah, mengandung bahasa kode ya Pak ya? Kode, nah itu kode termasuk bahasa Pak. Bahasa tubuh, Bahasa bahasa tubuh. Oke. Nah, saya sering lihat nih apa anak-anak bukan anak-anak sih, orang di sekitar aja. gitu. Ya ada yang jalan-jalan gitu ya, apa pakai motor atau juga bertamasya. Dia belum ada ikrar di depan orang banyak, akan tetapi mereka nggak tahu sih kenapa, cuma dari simbol bahasanya apa bahasa tubuhnya memperlihatkan bahwa mereka itu mempunyai kesepakatan gitu ya untuk saling apa ya menemukan kecocokan gitu. Nah, perihal perilaku tersebut gitu dengan batasan yang tadi Bapak sampaikan, apakah sudah sesuai apa belum, Pak? Saling tukar nomor telepon. Itu Terus udah pacaran, Pak?
terus kita berkomunikasi lebih lanjut lagi sehingga kita mengeluarkan unek-unek dari hati ke hati. Nah, itu sudah termasuk. Sudah termasuk. Udah. Itu sudah termasuk pacaran. Itu pun kalau diterima gitu kan. Kalau misalnya saya nih minta nomor Bu Ao, curhat Bu Ao, saya lapar. Kan itu dari hati ke hati. Nah, gimana tapi tuh? Tidak dari hati terdalam kan Pak Lulu? Dari hati terdalam. Tapi Pak Angga bukan nanya. Jangan dalam seperti itu nanya Pak Angga. Iya memang dari hati terdalam saya lapar. Tapi kan tidak mengarah-arah kepada yang itu enggak kan? Itu apa ya? Ya, berarti mengarah kepada pemenuhan biologis gitu. Betul, Bang. Nah, seperti itu. Mengarah pada kebutuhan biologis, mengarah pada masa depan yang akan datang gitu kan. Nah, itu sudah termasuk pacaran, Pak. Termasuk pacaran. Oke. Iya. Mengenal satu dengan yang lainnya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya jalan-jalan, pegangan tangan gitu, boncengan jalan-jalan, itu sudah termasuk pacaran ya dalam bahasa? Sudah termasuk. Asal ada ikrar aja, Pak. Kalau kamu itu pacar saya. Kalau sudah ada ikrar, kalau kamu itu pacar saya, itu sudah termasuk pacaran. Beda lagi kalau saya sedang menenteng adik saya, itu bukan pacaran. Kalau tidak ada ikrar dari hati ke hati, tidak. Tapi kalau dari segi hukum itu sudah dianggap legal, Pak, atau bagaimana? Hukum mana, Bapak? Hukum agama? Hukum bahasa. Kan sekarang sedang membahas bahasa. Bahasa tersebut sudah dicap sah gitu. Oke, ya kalau dipandang dari sudut bahasa ya udah sah, Pak. Udah sah karena sudah ada ikrar, gitu kan, sudah ada ikrar gitu kan, sudah sah. Sudah layak jadi seorang pacar. Tapi batasannya hanya curhat. Curhat, tuh Pak, ngobrol-ngobrol gitu kan, membicarakan masa depan gitu kan, nah sudah. Jeung kawan kumaha kan jeung kawan oge berbicara tentang masa depan. Beda lagi dengan kawan. Kalau saya ngobrol dengan Paganya, dengan Pak Lulu, itu kan kawan, tidak ada hati gitu kan Pak, cuma sekedar teman sharing gitu kan, beda lagi dengan pacar. Kalau dengan pacar kan ada hati gitu kan, terdalam, ada hati terdalam gitu kan. Hati terdalam. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Angga. Iya. Iya. Ketika dari batasan pacaran tadi ternyata di lapangan seperti ditemukan karena memang sudah tidak sudah tidak aneh lagi gitu ya dalam hubungan pacaran tersebut, itu ada perihal yang tabu untuk dibicarakan tapi dilakukan oleh pasangan tersebut. Apakah itu masih termasuk pacaran atau bagaimana? Itu pacaran yang sudah mendalam, Pak. Nah, itu pacaran yang sudah melanggar etika hukum agama, hukum ketimuran Indonesia itu, Pak, itu sudah melanggar. Tapi tidak merubah makna pacaran atau bagaimana? Atau pacaran tersebut sudah berganti bukan pacaran lagi? Itu hubungan yang terlarang. Kalau menurut saya itu hubungan yang terlarang. Dalam agama, dalam oleh hukum. Jadi itu sudah bukan pacaran. Sudah bukan pacaran. Nah, ini yang terjadi saat ini gitu. Anak menjadi ambigu memaknai pacaran gitu. Nah, kira-kira dari Bapak ada nggak masukan untuk muda-mudi tentang pacaran? Memaknai kalimat pacaran. Sebagaimana kita ketahui, dalam Kamus Bahasa Indonesia sudah saya tadi paparkan, kalau pacaran itu merupakan proses perkenalan antara dua insan. Proses perkenalan antara dua insan. Adapun kalau proses perkenalan dua insan menimbulkan hal-hal yang negatif, itu sudah bukan pacarannya lagi namanya, tapi itu namanya hubungan terlarang. Seperti itu. Oleh karena itu, ya kalian
sebagai remaja, jangan merusak masa depan kalian. Jangan merusak masa depan kalian dengan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Pacarannya, silakan kalian berkenalan dengan siapa aja boleh. Tapi perkenalan yang sehat. Yang sehat tidak merusak masa depan kalian. Yang kedua, tahu batasan-batasan karena kita orang timur seperti apa kita pacaran. Yang kedua, kita seorang muslim, tahulah batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Saja. Kita patokannya karena kita seorang muslim, jadi tahu batasan lah antara laki-laki dan perempuan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Iya, Pak Angga. Harus ada batasannya ya, Pak Angga ya. Kalau batasan oh ya, iman. Batasan pacaran itu adalah keimanan. Saling mengenal. Ya betul, batasan kita harus punya iman dulu. Harus punya iman. Agar tidak terjerumut kepada hubungan terlarang. Ya, oke. Kita harus mengetahui batasan tersebut dari mana? Keimanan. Dari keimanan, Pak, dari keimanan. Kita harus punya iman. Dan itu dipelajari di subbidang kebahasaan atau disiplin ilmu yang lain. Disiplin ilmu yang lain di bidang keagamaan. Di bidang untuk keimanan, untuk bidang keagamaan kita belajar tentang agama. Jadi batasan itu akan diterima dari ilmu keagamaan. Oke, Pak Angga, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi bekal buat muda-mudi memaknai. Terima kasih Pak Angga atas waktunya. Oke. Siap Pak Lulu. Banyak ilmu yang diterima saat ini. Semoga Bapak diberi kesehatan dan diberi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Jangan lupa Pak Angga cuci tangan, pakai hand sanitizer dan tekan tombol merahnya. Amin. Pak Angga ada ini bisa dilihat di channel Pak Angga apa namanya? Oh, sebetulnya saya belum, Pak. Nanti saya di-subscribe punya Pak Lulu ya, bukan punya Pak Lulu, videonya Pak Lulu, YouTube-nya Pak Lulu. Oke. Kita saling subscribe aja ya, Pak Angga ya. Ya, terima kasih banyak. Siap, Pak Lulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Angga, makasih Pak Angga.